Selagi supnya masih hangat, aku bawakan ke Huishu. Kak Lu. Kenapa berteriak keras begitu? Aku hanya ingin bertanya, kapan kau menikahi pacarmu? Kalian sudah kenal, 7-8 tahun sekarang. Kenapa bicarakan ini sekarang? Aku berpikir, kapan kami bisa rayakan pernikahanmu? Dia selalu memperlakukanmu dengan baik tanpa syarat. Benar? Kau tahu seperti apa diriku dulu? Setelah kecelakaan, aku jadi berantakan total, kakiku lumpuh, tapi dia tetap di sampingku. Huishu, makanlah sesuatu. Keluar. Semua sudah menyerah padaku. Kenapa kau tak pergi? Karena aku diutus langit untuk menyelamatkanmu. Haha. Terima kasih. Sudah tak pernah menyerah padaku. Tapi kakak iparmu ini sekarang terlalu biasa saja, jadi dia tak setara denganku. Lagi pula, bersamanya mengingatkanku pada kegagalan masa laluku. Itu membuatku muak. Kakak ipar. Kau dengar semuanya. Ya, Kakak iparmu ini selalu menganggap serius segalanya. Aku hanya bercanda. Mana mungkin aku meninggalkanmu? Kau sebaiknya pulang dulu. Aku akan tinggal di sini sebentar saja. Lu Huishu. Siapa yang lebih menjijikkan di sini? Dengarkan baik-baik, aku yang meninggalkanmu. Kenapa bikin keributan, melampiaskan amarah padaku? Lin Zizi, dengarkan, kau bukan apa-apa tanpaku. Jangan merasa kau penting. Pak Huo, Pak Li memanggil Anda. Apa Anda sedang melihat sesuatu? Tidak ada. Ayo pergi. Sistem, aku ingin pulang. Nyonya, poinmu saat ini tak cukup untuk mengaktifkan perjalanan lintas waktu. Benar. Semua poinku sudah habis. Sistem, aku memutuskan akan pakai semua poinku untuk memulihkan kaki Lu Huishu. Sistem, jika aku tarik semua poin, apakah Lu Huishu akan kembali duduk di kursi roda lagi? Benar, atrofi otot akan menyebabkan penurunan fisik parah. Kalau begitu biarkan dia kembali menjadi orang lumpuh. Zizi, ambilkan air. Lin Zizi. Sudah kubilang itu cuma candaan. Kenapa kau tak bisa? Zizi. Zizi, Zizi, Zizi. Nyonya, 80.000 poin sudah ditukar, target baru terdeteksi. Identitas baru diaktifkan untuk misi. Peringatan, kegagalan misi kali ini akan mengakibatkan penghentian. Ini identitas baru yang kau pilih. Target terdeteksi dan dalam posisi kau harus mencapai kondisi hampir mati dengan target untuk transfer jiwa kesempatan terakhir Nyonya. Baik. Kakak ipar, akhirnya kau jawab. Kak Lu terus menelepon tak henti. Kau di mana sekarang? Kak Lu dirawat di rumah sakit. Dokter bilang kakinya lebih parah dari 7 tahun lalu. Kumohon jangan menyimpan dendam sekarang. Dia sangat membutuhkanmu. Berhenti memanggilku kakak ipar. Aku dan dia sudah tak ada hubungan lagi. Aku jawab hanya untuk menyampaikan pesan padanya. Aku tak menyesal pernah mencintainya. Hanya saja, cinta itu begitu singkat.
Kak Lu, Apa dia jawab telepon tadi? Kapan dia datang? kedengarannya kakak ipar ada yang tidak beres. Menurutmu, apakah dia akan melakukan hal bodoh? Kak Lu, Kau harus segera mencarinya, cepat. Kak Lu, gawat, kakak ipar sudah meloncat ke sungai. Kau janji takkan tinggalkan aku? Apa yang terjadi? Apa pesan terakhirnya? katanya tak pernah menyesal mencintaimu. Tapi sayang, cintanya terlalu singkat. Pak, hormatilah yang sudah tiada. Kak Huaishu, lihat, hanya aku yang bisa mendampingimu. Kakakku Huo Yunjing, orang paling berpengaruh di kota Jiang. Jika bersama aku, apapun keinginanmu, aku bisa wujudkan. Lu Huaishu, sepanjang hidupmu, kamu hanya akan jadi orang lumpuh yang terbelenggu masa lalu. Pak Lu sudah lumpuh lagi. Katanya dulu bisa berdiri. Kenapa sekarang pakai kursi roda? Sudah 2 tahun lumpuh, katanya tunangannya. Tak tahan sikapnya, lalu bunuh diri. Selama 2 tahun ini, bisnisnya melesat cepat, tapi caranya tidak jelas. Dia didukung grup Huo. Semua jadi lancar, jangan sembarangan bergosip. Kak Huaishu, lihat, mereka tak berani mendampingimu. Hanya kita berdua yang sepadan. Kakak, kenapa kakakku membawa wanita memalukan ke sini? Shizi. Sialan, kau hampir menggagalkan rencanaku. Aku kerja keras membesarkanmu, berani-beraninya kau bunuh diri. Anak tak berguna. Terima ini. Ini hukuman karena melawanku. Hajar dia. Aku pastikan dia akan mematuhimu. Hidup pemilik tubuh ini penuh penderitaan. Ayah pecandu judi, ibu meninggal muda, adik tak berguna, dan dirinya yang hancur. Sekarang pria jahat ini ingin menjualnya ke klub malam. Menyebalkan. Terus saja memandangiku begitu, akan kujual kau ke pria gunung untuk jadi istrinya. Coba kabur lagi, kupatahkan kakimu. Bertahun-tahun tak merasakan rasa malu ini. Sistem. Nyonya, aku mendeteksi target barumu berada di klub malam tersebut. Kau mau memaksa untuk pergi? Ayah, aku tak akan kabur lagi. Patuhlah, kau dengar. Ayah, aku akan patuh. Ayo. Buang. Bimbinglah putriku dengan baik. Sudahlah, kau pergilah. Bajumu kurang bagus, ganti dengan yang lebih bagus. Nyonya, target baru terdeteksi tiba di klub malam dalam 1 jam. Baik, Bu. Wah, wajahmu cantik sekali. Saat langit menciptakan manusia, sepertinya para dewa memberi semua kecantikan padamu. Malam ini, kau harus tampil maksimal. Jika bisa menarik perhatian, kepala keluarga Huo, masa depanmu terjamin. Huo Yunjing, berbeda dengan Lu Huaishu yang naik jabatan lewat bantuanku dan sistem, Huo Yunjing adalah konglomerat turunan. Lahir dari keluarga elit, asetnya miliaran. Menghindari wanita,
Saatnya menggoda CEO jujur itu dengan cara yang menegangkan. Dasar pria, aku tak percaya kau bisa tahan. Bukankah kita pernah bertemu sebelumnya? Cara pendekatanmu terlalu kuno. Tapi aku terus merasa kita pernah bertemu. Pak Wang, Ya, antar wanita mabuk ini pulang. baik. Kau Sistem, dia sulit ditaklukkan. Ada cara lain? Nyonya, poinmu yang tersisa masih bisa menukar efek cinta pandangan pertama. Tukar sekarang, lakukan segera. Efek cinta pandangan pertama diaktifkan. dia mirip dengannya. Pak Huo. Mulai sekarang kau akan tinggal di sini, urus semua kebutuhan harianku. Kartu hitam ini tidak ada batas belanjaan. Gunakan sesukamu. Pertama, aku sangat berterima kasih sudah menyelamatkanku dari neraka itu. Kedua, aku bukan bersamamu karena uang. Aku benar-benar menyukaimu. Jika butuh apa-apa, minta pembantu saja. Kartunya ada di sini. Jangan ragu menggunakannya. Nyonya, tingkat kasih sayang target baru saat ini 20%. Teruskan kerja bagusnya. Kenapa lambat sekali? Katamu dengan meracuni dia adalah cara tercepat. Kenapa aku tidak berhasil? Nyonya, kami penerus sosialisme, lepaskan fantasi tidak realistis. Tapi, karena sudah berada di rumahnya, ayo mulai saja. Kamu kembali. Tunggu. Selamat ulang tahun, Huo Yunjing. Ucapkan harapan dan tiup lilinnya. Sistem perkembanganmu kali ini lebih cepat dari upaya sebelumnya, mencapai 50% dalam 2 tahun. Katanya Huo Yunjing tak punya hati, tapi sebenarnya dia yatim piatu yang mengisolasi diri, yang kurang rasa aman. Menghadapi orang seperti dia, pendekatan tulus paling efektif dengan memberinya cukup kasih sayang dan pendampingan. Perlahan, dia akan bergantung padaku. Fakta membuktikan strategi ini berhasil. Aku ingatkan Nyonya jangan terjebak lagi. Hanya orang bodoh mengulangi kesalahan. Hatiku sudah keras seperti beton. Huo Yunjing, ini pertama kalinya kau mengajakku ke acara seperti ini. Apa ini artinya? Aku semakin berarti bagimu. Patulah, acara ini sangat penting. Zizi, Pak Huo. Sudah lama tak jumpa? Sudah lama tak jumpa. Kami mau membahas sesuatu. Kau sibuklah. Baik. kau lanjutkan pekerjaanmu. Ja, Zizi, Kau siapa? bagaimanapun seseorang berubah, gerakan kebiasaan, ekspresi, dan pandangan mata sulit diubah. Aku tak suka dengar orang bercerita.
Kau masih ingat, kau bilang, kau dikirim untuk menyelamatkanku. Kau begitu buruk, sampai penyelamat pun akan malu. Aku tahu kau masih marah, tapi aku sudah mengusir mereka semua. Zizhi, kembalilah padaku lagi, boleh tidak? Zizi. Lepaskan, kau gila. Benar, dasi ini hadiah pertama darimu. Kau begitu banyak bicara. Apa, mau ku carikan dokter hewan? Drama cengengmu ini, mantan tunanganmu pun pasti jijik kalau melihat ini. Apa maksudmu? Pak Lu, banyak yang mengejarku, tak perlu mengorbankan diri untuk menjeratku. Linzhi, kau hanya selingkuhan. Kakakku, kakak iparku haruslah perempuan terpandang. Perempuan rendahan, sepertimu. Paling-paling hiburan sementara, kau anggap kau penting? Nona Huo, takutnya kau bahkan tak bisa menjadi hiburan orang. Kau? Apa? Tak bisa berdebat? Mau memukul orang? Aku tak berani memukulmu. Kalau memukulmu, kakakmu pasti sedih. Huai Shu, lihat dia. Tak masalah, jangan marah. Nyonya, 3 orang berniat jahat terdeteksi. Aku tahu, Wawan Sing bukan tipe orang yang mudah melupakan masalah. Linzhi, lawan aku dan kau akan menyesal. Sujud dan minta maaf sekarang. Mungkin ku biarkan kau hidup. Bersyukurlah pada orang tuamu. Kalian bertiga pasti sudah mati dengan otak bodoh itu. Apa katamu? Dasar wanita licik berani bicara begitu ke kami. Kau cari masalah. Celupkan dia ke kloset. Nyonya, saat ini Anda bisa menukar 30 detik pembekuan waktu untuk menghindari bahaya. Sampah-sampah ini gak sepadan dengan poinku yang kudapatkan susah payah. Mau cuci mulut, cucilah. Berani mukul aku, memukul orang, suka memukul orang. Giliranmu. Kau, kalau berani pukul aku, kakakku akan menghajar kau. Kakakmu. Zizi, kamu di dalam? Kakakku sudah datang. Linzhi, kau akan menyesal. Kak, lihat perbuatan Linzhi. Apa yang terjadi? Huo Yunjing, kenapa lama sekali kau datang? Aku sedang cuci tangan. Mereka tiba-tiba menerobos masuk dan menyebutku mainanmu. Lalu mulai memukuliku. Kalau kamu tidak datang, aku bisa mati. Kak, dia yang menyerang mereka. Itu tidak benar, Huo Yunjing. Mereka menyiksaku. Mereka bahkan bilang, kau buta, barulah menyukaiku. Mereka ingin mengusirku dari kota Jiang. Omong kosong. Kami tak bilang kakak buta. Berarti kau mengaku ingin mengusirku dari kota Jiang. Cukup. Tak ada yang boleh sentuh orangku di hadapanku. Kalian berdua, enyahlah. Kau juga. Tunggu saja. Ini semua dokumen kehidupan Nona Lin, sejarah dan foto-foto lama. Kami sudah cek rumah sakit kelahirannya, semua datanya asli. Aku tak percaya 2 orang bisa punya tatapan mata sama persis. Nona Lin, kami baru menerima koleksi perhiasan terbaru. Mau lihat? Baiklah. Koleksi terbaru, kupu-kupu hujan. Gelang ini rancangan eksklusif kepala desainer kami. Hanya 10 buah di dunia. Namanya indah. Kau suka, ya? Kau dulu selalu suka motif kupu-kupu. Kenapa kau ada di mana-mana? Dulu kau bilang ingin aku terbebas, seperti kupu-kupu keluar kepompong. Lepas dari kursi roda ini. Masih terobsesi cari kembaran, membayang-bayangi setiap yang mirip. Aku kasihan pada mendiang tunanganmu.
Gerakan refleksmu pun sama persis. Kenapa kau tinggalkan aku? Lepaskan. Maafkan aku, Zizi. Aku salah. Kembalilah padaku. Aku mohon. Itu mustahil. Itu mustahil. Yunjing, aku tahu. Kau tak akan bersama dengan orang sembarangan walau dia sudah memilikiku, tak mungkin menyukai orang sepertimu. Kau benar sekali. Ambil barang dan pergilah. Segera antarkan perhiasan ke rumah. Baik. Akan kulakukan segalanya untuk membuatmu milikku saja. Yunjing, kenapa tak menyalakan lampu? Huo Yunjing, aku tahu kau benci, kehilangan kendali atas situasi. Tapi saat mencintai seseorang, itu tak bisa dikendalikan. Cintaku padamu tak terbatas. Kau juga sama, baik tidak? Nyonya, tingkat kasih sayang target meningkat 20%, target sedang emosional tidak stabil, hati-hati Nyonya. Yunjing, kau menyakitiku. Dia bilang aku mirip tunangannya yang meninggal. Ini membuatku tidak nyaman. Dia tak pernah menghargainya saat masih hidup. Kini dia mencari pengganti. Tapi aku tahu kau berbeda. Bagaimana maksudmu? Kau akan membawa abuku, karena kau tahu, selain aku, tak ada wanita lain yang mencintaimu sepertiku. Hanya akan ada satu pemenang dalam permainan ini. Dan itu aku. Sistem. Kalian manusia bermain dengan menyenangkan. Bukan itu intinya. Pertemuan kemarin dengan Lu Huaishu meningkatkan progres secara signifikan. Benar. Sepertinya Lu Huaishu tidak sepenuhnya tak berguna. Pikir matang-matang, jangan berlebihan. Mana mungkin. Dengan kata halus, ini adalah cinta sejati. Kalau kasarnya, ini menguntit. Itu melanggar hukum. Tinggalkan dia, Zizi. Kembalilah padaku. Aku bukan tunanganmu. Tapi bisa saja. Aku sungguh penasaran. Tunanganmu begitu membuatmu tak bisa melupakannya? Bagiku, dia wanita satu-satunya di dunia ini. Kami dulu sangat mencintai. Lalu kenapa dia mengakhiri hidupnya? Itu hanya rumor. Dia sakit. Penderitaannya tak tertahankan. Itu kecelakaan. Sudah 2 tahun berlalu, aku masih menyesal. Seharusnya tetap mendampinginya. Pria sialan, mengujiku dengan cerita palsu. Jadi itu kebenarannya. Mengapa tidak kau jelaskan sejak awal? Aku ingin menjaga reputasinya. Dari gosip. Maaf, telah salah paham padamu. Zizi, berikan aku kesempatan lagi. Aku bisa berikan apapun yang kau inginkan. Lindsay, beraninya kau menggoda Kak Huaishu? Nona Huo, ini salah paham. Aku hanya tidak sengaja bertemu Pak Lu. Kalian berpegangan tangan, apalagi yang harus disalahpahami. Kau wanita tak tahu malu yang pernah kujumpai. Pertama menggoda kakakku, sekarang menggoda Kak Huaishu. Cukup. Kak Huaishu, beraninya kau galak padaku demi wanita ini. Lindsay adalah temanku. Teman macam apa dia? Dia cuma gadis klub malam. Jangan tertipu olehnya. Benar, Pak Lu. Semua orang di kalangan ini tahu Lindsay adalah mainan kakak Wan Xing. Dan kau ini siapa? Pak Lu, kita harus berhenti bertemu mulai sekarang. Aku tidak ingin Nona Huo salah paham dengan hubungan kita. Aku pergi dulu. Berhenti berpura-pura. Kak Huaishu, kau menyakitiku demi dia? Kenapa? Padahal aku begitu baik padamu. Aku tak pernah minta bantuanmu. Itu hanya perasaan sepihakmu. Kak Huaishu, kita sangat cocok. Dia pasti menyihirmu.
Ya, pasti karena dia. Permusuhan kalian berdua semakin menarik saja. Kau pulang, aku bosan sendirian di rumah. Ada apa? Belanja tak berjalan lancar? Sudah bosan. Kalau begitu, bersiaplah. Makan malam bersama keluarga Huo. Kau ajak aku temui orang tuamu? Yep. Langkah berani ini berhasil 2 tahun. Ini pertama kalinya dia mengajak pulang untuk bertemu mereka. Apa artinya ini? Artinya aku bukan burung di sangkar lagi, tapi pacar resminya. Kalau ini bukan kemajuan, lalu apa? Strategi masih belum berkembang. Sulit ditebak sikapnya. Ada masalah? Tak mau pergi? Tidak. Aku ganti baju dulu. Pagi Huo, Lu Huaishu beberapa kali dekati Nona Lin di tempat umum, bahkan minum kopi bersamanya. Lu Huaishu, kau keterlaluan. Jangan sungkan, Nona Lin. Anggap seperti rumah sendiri. Terima kasih. Kak, kau pulang? Kenapa dia di sini? Keluarkan dia sekarang. Wang Xing, duduklah dan makan. Kak, bersenang-senang itu boleh, tapi mengapa bawa dia ke sini? Kau nggak takut dia mengotori tempat ini? Wang Xing berbicara seperti itu di depan tamu. Sangat tidak sopan. Kakek, kamu mungkin tidak tahu, ayahnya penjudi, dia kerja di klub malam, dia hanya cari kesenangan, dia mendekati kakak demi uangnya, makanya dia nempel terus. Sebelum ini, dia sudah dekat dengan banyak pria. Nona Huo, latar belakangku tidak baik, aku tak punya pilihan. Bekerja di klub malam juga bukan keinginanku. Lagi pula, baru hari pertama aku dikirim ke sana, kakakmu sudah membawaku pergi. Sejak bersama kakakmu, aku tak pernah berkhianat padanya. Jangan pura-pura suci. Kau merayu pria di mana-mana, bahkan Kak Huaishu. Jangan kira aku tak tahu niat burukmu. Kau takkan pernah bisa masuk ke keluarga Huo. Yunjing. Wang Xing, sudah cukup? Kalau sudah, duduk dan makanlah. Kenapa kau bebas memilih siapa saja, sementara aku terpuruk begini, aku ditertawakan, bahkan tak bisa mendapat cintaku. Nona Huo, terus terang, Lu Huaishu bukan pria yang layak untukmu. Dia egois. Berapapun yang kau beri, tak akan dia hargai. Diam kau. Kak Huaishu mencintaiku. Pasti kau yang merayunya. Nona Huo, aku... Cukup. Zizi, aku antar kamu pulang dulu. Adikmu tidak menyukaiku, tapi kau ajak aku ke pesta dia. Bukankah dia akan marah? Sebenarnya Wang Xing itu polos. Kalau salah paham dijelaskan, kalian bisa akur. Aku juga berharap kalian bisa rukun. Adikku. Kak Huaishu. Ternyata dia sedang menunggu seseorang. Kau sangat perhatikan Lu Huaishu itu? Pak Huo? Lama tidak berjumpa? Kak Huaishu, hari ini ulang tahunku, maukah kau memberi hadiah? Sudah lama aku menyukaimu, bisakah kau bersamaku? Ini tidak pantas. Progres perasaan Huo Yunjing masih belum naik. Masih di 70%. Ini tidak masuk akal. Dia perkenalkan aku ke keluarganya, bahkan ajak ke pesta ulang tahun adiknya. Harusnya ada perkembangan. Mengapa tak mau terima aku? Kita jelas saling mengerti, satu sama lain, kita jodoh yang ditakdirkan. Nona Huo, sudah kukatakan sebelumnya, aku tidak menyukaimu. Kak Huaishu, aku bisa menjadi kakimu. Berikan satu kesempatan. Nona, kenapa kau merendahkan dirimu seperti ini? Pria ini tidak layak. Dulu ada yang bilang begitu padaku, lalu aku bangkit kembali, dan kau... Aku akan lakukan apapun untukmu. Baiklah, pergi dan berenanglah. Aku akan beri kesempatan. Baik. Kenapa diam saja?
Kenapa kau ikut campur? Siapa suruh kau menolongku? Kupikir aku suka ikut campur. Ini semua karena kau, dasar tak berguna. Berani-beraninya kau pukul aku. Aku akan pukul kau kapan saja. Tak cuma pukul, aku bahkan bisa menendangmu masuk kembali. Bukannya kau mau buktikan cintamu ke Lu Huaishu? Lompat saja kalau berani. Kau? Biar ku perjelas. Kalau kali ini kau lompat, tak akan ada yang menyelamatkanmu lagi. Cinta-cintaanmu ini cuma drama konyol belaka. Kau cuma memproyeksikan pada penyandang disabilitas untuk membenarkan diri. Kau tak mengerti, hanya aku dan Kak Huaishu. Saling mengerti penderitaan, kami ditakdirkan bersama. Apa dia pernah bilang begitu? Setelah perlakuannya padamu, kau masih percaya dia peduli? Sadarlah, ini bukan cinta. Omong kosong. Pasti kau menggoda Kak Huaishu, supaya dia membenciku. Susah menolong orang pantas mati. Aku tak ada hubungan dengannya. Ini semua salahmu, pengacau kecil, mending kau mati saja. Wangxing, Yunjing, aku tidak. Yunjing. Semua tahu, Huo Wangxing adalah titik lemah. Pak Huo, berani dia menantangnya? Apa anak ini sudah gila? Dia pikir sudah berhasil karena masuk. Keluarga Huo, sepertinya setelah malam ini, beberapa orang akan kembali ke titik awal. Jangan bicara begitu. Dia memang punya wajah polos. Pantasan Huo Yunjing tergila-gila. Ini bikin aku gatal karena nafsu. Wajahnya ini, begitu Pak Huo buang dia, dalam waktu singkat, dia pasti mau ikut kamu. Lihat Zizi, pilihan priamu biasa saja, hanya aku yang tulus padamu. Pak Huo, sudah tak mau kamu lagi, mau ikut ke rumahku malam ini. Sakit, kurang ajar. Kamu kenapa sih? Kalau tidak cantik, aku takkan peduli padamu. Kau mengejar yang mustahil, berkhayal saja. Sekarang mau jual mahal, cuma wanita klub malam. Keluarga Huo akan mencarimu. Jangan nanti merengek padaku. Bukan cuma dia yang kau mintai. Dengar baik-baik, kau akan merengek ke kami semua. Haha. Dia bukan tipe begitu. Kalau berani fitnah lagi, kalian akan dapat panggilan dari grup Lu. Dengan dukungan Pak Huo dan Pak Lu, pantas saja dia begitu berani. Ku beritahu sesuatu, jika kau cantik, pasti bisa melakukan ini. Haha. Semua yang menghina Zizi, hari ini di sini, grup Lu akan mengirim somasi ke kalian semua. Tidak akan ada kerja sama lagi. Pak Lu, kenapa kalian berdiri di sini, nonton pertunjukan? Cepat bubar. Zizi, aku takkan biarkan siapapun mengganggumu. Lu Huaishu, pelopor penyebar rumor, adalah karyawanmu. Bakat aktingmu sia-sia. Kenapa kau? Kaulah Zizi, memang kau tak ada yang kenal karyawan grup Lu lebih baik darimu. Sejak masuk dia sudah sombong bilang, kerja di sini sulit ditebak. Tapi bagaimanapun, ini bukti perhatianku, bukan? Kembalilah padaku Zizi. Tinggalkan Huo Yunjing. Tak ada yang lebih mencintaimu dariku. Lu Huaishu, beraninya kau bicara cinta? Jangan nodai kata itu. Memuakan. Yunjing. Pak Huo, Zizi setia dan baik hati. Perlakukan dia baik-baik. Aku tahu kau pemilih makanan buruk, satu gigit langsung dimuntahkan. Buang saja ke tempat sampah, tak akan pernah menoleh. Apa kau marah padaku? Sistem, bukannya kau bilang ini berhasil? Aku hanya bisa analisis berdasarkan data. Pria selalu terjebak dengan cara ini. Kalau gagal, coba lihat dirimu sendiri dan cari masalahnya. Dalam situasi ini, bahwa kau pas yang seharusnya marah padaku. Zizi, Wangxing menyelamatkanku. Makanya dia jadi seperti ini. Aku berhutang padanya dan aku bertanggung jawab. Aku tahu masalah ini tak ada hubungannya denganmu. Akan kulakukan segalanya untuk menebus kesalahan. Tapi baru hari ini kusadari, selama ini kau juga terluka. Maafkan aku. Huo Yunjing. Zizi,
Aku belum pernah mencintai siapapun sebelumnya. Mungkin caraku salah, tapi aku sungguh ingin menjadi seseorang yang bisa kau percaya sepenuhnya dan layak mendapat hatimu. Kemajuan strategi 80% Nyonya. Cintamu adalah jalanku pulang. Huo Yunjing, ini bertentangan kan? Sudah bisa pulang. Huo Yunjing di mana? Kerja. Tak perlu terburu-buru bangun pagi atau terjebak macet ke kantor. Ini hidup yang sebenarnya. Pernah pertimbangkan untuk tinggal setelah menyelesaikan misi? Aku bukan bodoh. Ngapain aku masuk ke perangkap yang sama lagi? Tapi bagaimana kalau Huo Yunjing beda? Jika kebahagiaan sesaat berujung kekosongan abadi, lebih baik tak pernah memulainya. Permisi, aku mencari Pak Huo. Dia sedang ada tamu. Anda? Tak apa, aku akan tunggu. Bertahun-tahun berlalu, strategimu tetap bekal makan, shell dan dasi. Lin Zizi, kamu sungguh kejam. Lu Huaishu tertipu. Sekarang Yunjing juga. Cara klasik tetap efektif. Jika berhasil, mereka cuma target untuk ditaklukkan. Ria, kamu tahulah, tak layak diperjuangkan. Target? Apa maksudnya? Apakah semua kebaikannya cuma bagian dari misi? Siapa dia sebenarnya? Lin Zizi, dia adalah Zizi tersayangku. Pola perilakunya dan kebiasaan bawah sadarnya masih persis seperti dulu, tapi kepribadiannya berubah total. Zizi, kau pernah bilang, kau adalah jimat keberuntunganku. Saat kakiku sembuh dulu, apakah ada hubungannya denganmu? Yunjing, aku bikin bekal spesial, cicipilah. Baik. Bahan-bahan ini ku beli pagi-pagi di pasar subuh tadi. Kupikir kelas memasakku tak akan lolos ujianmu. Cobalah. Ini jelas pesanan makanan dari Hotel Bintang 5, Nyonya. Apakah ini tidak masalah? Kau cuma data, kau tak akan paham betapa pentingnya cinta pertama. Bagi CEO maniak kerja. Ada apa? Tak apa, cuma luka kecil. Sakit? Kita punya pembantu, kau tak perlu lagi lakukan hal seperti ini. Huaisu, tunggu aku, akan kubuat lagi. Huaisu, aku belajar masakan baru ini. Ini masakan herbal. Cobalah. Huaisu, lihatlah aku. Kenapa panggil aku jam segini? Sekarang aku sudah bisa masak. Tak apa, Zizi. Siapapun dirimu, akan kubawa kau kembali padaku. Kak Huaishu, kenapa engkau di sini? Apa engkau sengaja datang untukku karena kejadian sebelumnya? Sudah kuduga kau masih peduli padaku. Nona Huo, kau salah paham. Salah paham?
Salah paham apa? Aku terjun ke kolam untukmu. Bukankah seharusnya kita sudah bersama sekarang? Aku tak tahu apa yang kulakukan sampai Nona Huo salah paham. Tak akan kubiarkan terulang. Hatiku hanya milik tunanganku saja. Aku tak akan menikahi orang lain. Tapi dia sudah mati. Dia masih hidup. Kau datang jauh-jauh ke sini untuk wanita itu? Nona Huo, kenapa melampiaskan pada orang tak bersalah? Kak, kenapa wanita ini ada di sini? Wangsing, dia kakak iparmu? Bukan. Jangan tertipu dengan akting wanita licik ini. Dia cuma wanita hina. Hanya kau yang menganggapnya berharga. Kau tahu apa kata orang? Katanya kau ambil buangan orang dan berselera buruk. Nona Huo, latar belakang keluargaku di luar kendaliku, tapi cintaku pada Yunjing tulus. Diam! Siapa izinkan kau bicara? Kau merayu kakakku dan incar Kak Huaishu? Kurang ajar. Kau pukul aku? Wangsing, aku... Jangan bangga. Aku akan mengungkap siapa dirimu. Kau pun melawan aku? Sialan! Kakakku sudah gila. Membawa sampah masuk perusahaan? Apa yang kau lakukan? Karena kau adiknya Yunjing, ku beri kau nasihat. Lu Huaishu bukan calon suami baik. Dia ambisius dan caranya kejam. Kau tak akan bisa menghadapi dia. Jangan fitnah Kak Huaishu. Jangan memfitnah Kak Huaishu. Ya, hati-hati. Kamu tidak apa-apa? Wangsing, kau belum cukup membuat masalah? Dia yang memulai semua ini. Huo Yunjing, apa kau sudah gila? Aku adikmu. Kau berani memukul dan memarahiku karena perempuan hina ini beraninya kau. Salah tetap salah. Minta maaf pada Zizi. Kau mau aku minta maaf? Kurang ajar. Meski kau pisahkan kami, kau takkan pernah diterima oleh keluarga Huo. Huo Wangsing, kau sudah tak bisa diselamatkan. Huo Yunjing, kau biarkan dia menggangguku. Ingat baik-baik, selama kau bersamanya, aku takkan pernah memaafkanmu. Kau? Dia hanya sedang keras kepala. Jangan khawatir, dia akan sadar juga. Zizi, aku? Yunjing, terlalu banyak kesalahpahaman di antara aku dan dia. Tapi aku tak mau jadi pemisah antara kalian. Aku tak butuh status. Seperti dulu, aku akan menantimu di rumah. Aku hanya ingin kau mencintaiku saja. Zizi, kita layak bersama secara terbuka. Kita tidak bersalah. Takkan ku biarkan kau menderita. Aku juga tak mau melihatmu terluka. Kau? Huo Wangsing, kita hidup di masyarakat hukum. Apa yang kau lakukan ini? Sekarang kau takut? Dulu kusuruh pergi, kenapa tak pergi? Kau kira aku sama seperti kakak bodohku? Mudah kau kendalikan, kau mengadu domba kami. Sombong sekali kau. Semua yang kuperingatkan adalah kenyataan. Lu Huaishu bukan pasangan baik. Kau nggak berhak mengajariku. Kau pakai wajah cantik ini untuk menggoda mereka semua. Coba katakan, jika kuhancurkan wajahmu ini, masih adakah kemampuanmu? Huo Wangsing, ini tindak kriminal. Apa yang bisa kau lakukan? Ku buat wajahmu hancur, lalu ku carikan gelandangan untuk syuting video spesial. Mari lihat siapa yang mau menerimamu nanti. Mari lihat siapa yang mau menerimamu. Kamu konyol, kamu masih tak mengerti mengapa Lu Huaishu selalu mengejarku. Yang dia inginkan bukanlah penampilanku. Kau kira dengan bicara begitu, kau bisa selamat? Lu Huaishu memuja tunangannya di depan publik
Dia bersumpah berkali-kali untuk setia selamanya. Setiap kali dia mencariku, dia bercerita tentang mendiang tunangannya. Tunangannya adalah penyesalan abadinya. Tak ada yang bisa menggantikannya. Status apa? Tunangannya mendampinginya. Di masa tergelapnya, saat harapan telah sirna, dia menyelamatkannya. Lanjutkan, aku mau dengar semua detailnya. Tunangannya belajar masak untuknya, mempelajari perawatan, bahkan merancang kursi roda yang lebih baik. Setiap hari menemaninya. Dia tak pernah goyah. Dia menyebut tunangannya sebagai mujizat terbesarnya dari dunia ini. Tanpa tunangannya, dia takkan pernah bisa bangkit kembali. Dia anggap itu mujizatnya? Tepat sekali. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia mati setelah bertahun-tahun? Mengapa belum ada yang menggantikannya? Aku tak bisa. Dan begitu juga denganmu. Kamu juga akan begitu. Jangan mendekat, menjauh. Kalau tidak, pisau di tanganku ini bisa saja tak sengaja melukaimu. Apa kau sudah gila? Satu kesempatan menyelamatkan diri, menghabiskan 1/5 poinku. Nyonya, nyawamu lebih berharga daripada poin manapun. Lukai aku sedikit saja, kakakku akan membunuhmu. Huo Wansing, kelemahan terbesarmu adalah angan-angan kosong. Lu Huaishu tak pernah janji apapun padamu, tapi kau sudah mau menikah dengannya. Diam! Apa kau lupa? Tunangan Lu Huaishu yang sangat mencintainya, akhirnya bunuh diri. Bersama dia, takkan berakhir lebih baik dari nasib tunangannya. Kau bohong, Kak Waishu tak mungkin begitu. Tak bisa berdebat dengan orang buta cinta. Ingat ini, jangan ganggu aku lagi. Peringatan, Nyonya, target Huo Yunjing mendekat cepat. 300 meter, 200 meter. Wansing, hentikan. Cukup. Zizi. Wangsing, kau gila? Dia yang duluan mengancamku, dia mau membunuhku. Yang kulihat hanya pisau di tanganmu dan 2 pengawal, Wangsing. Kapan kau berubah begini? Yunjing, tak apa, cuma luka kecil, berhenti bertengkar. Diam kau sialan, akan kubunuh kau. Yunjing, duduklah. Kau tidak apa-apa. Huo Wangsing. Apakah kau semakin lama semakin bodoh? Tak peduli apa yang terjadi antara kalian dulu, tapi kau hanya mengandalkan rasa bersalah kakakmu untuk bertindak semau-maumu. Itu tak bisa dimaafkan. Sejak kejadian itu, tak ada yang pernah mempertimbangkan perasaanku. Kau tahu apa? Dia berutang semua ini padaku. Ingat bahwa perhatian, kasih sayang dan dukungan kakakmu karena dia saudaramu dan keluarga terdekatmu, bukan karena berutang padamu. Masuk ke dalam. Mulai hari ini, kartu kreditmu akan dibekukan dan semua bantuan finansial dihentikan. Kau akan diam di rumah dan merenungi perbuatanmu. Huo Yunjing, aku adikmu. Justru karena kau adikmu, aku tak boleh membiarkanmu terus membuat kesalahan, penculikan, dan penyerangan. Kau keterlaluan. Dia yang mulai berbuat salah. Apa salah tindakanku? Jika dia tahu diri dan menjauhimu, ini semua takkan terjadi. Kau masih merasa benar? Kau tak bisa mengurungku. Aku sudah meminta penjaga, kau tak akan bisa pergi. Huo Yunjing, kau serius melakukan ini? Aku akan laporkan ke kakek. Kakek tak akan membantumu. Kak, apa kau tega melakukan ini padaku? Kau berjanji pada ayah ibu untuk menjagaku. Inikah caramu menjagaku? Wangsing, aku kakakmu. Aku tak bisa biarkanmu terus melakukan kesalahan. Tapi dulu aku bisa hidup normal karena kau. Penculik itu melukai lenganku. Aku kehilangan lengan ini karena kau. Sistem, apa yang sebenarnya terjadi dulu dengan kakak beradik ini? Aku sudah memeriksa basis data, tidak ada data penculikan tentang Yunjing dan Wansing. Hanya satu laporan berita tahun itu, mereka kabur, lalu gudang meledak, semua penculik tewas, uang tebusan 5 juta, hilang tanpa jejak. Lengan Huo Wansing membusuk karena terlambat diobati, sifatnya berubah total. Ini terdengar mencurigakan. Nyonya menduga ada yang aneh dalam penculikan.
Bukan aku yang berkonspirasi. Dalam kasus seperti ini, pelaku biasanya orang dekat korban, penculik mati, uang menghilang. Tidakkah ini terdengar seperti menghilang dengan disengaja? Teorimu butuh bukti kuat. Data tidak cukup untuk memastikan. Duduklah, biar kuobati lukamu. Jangan bergerak. Huo Yunjing, pernahkah kukatakan aku mencintaimu? Pernah? Diranjang? Maka akan kukatakan setiap hari, aku mencintaimu, aku mencintaimu. Ingat baik-baik, kau bukan milikmu sendiri, kau milikku. Baik. Biar kuoleskan obatnya. Aku jawab telepon dulu. Nolanda setuju bertemu rapat virtual. Mari mulai rapat. Pesan tadi dikirim Lu Huaishu. Dia tak ada urusan dengan grup Huo. Apa motif sebenarnya? Baik, kami bisa terima proposal ini. Tunggu pertemuan kita. Sampai jumpa. Kenapa menatapku begitu? Ada sesuatu di wajahku? Foto ini dari pertemuan pertama kita diambil orang. Mau kau jelaskan? Aku? Strategi yang Lu Huaishu bilang, setelah sukses bisa capai tujuan tertentu. Zizi, jadi kau mendekatiku dengan sebuah tujuan. Apa tujuanmu sebenarnya? Iya, aku mendekatimu dengan niat tersembunyi. Beraninya kau menipuku. Saat kau datang ke klub, ayah kandungku menjualku di sana hari pertama. Aku benci suasana klub itu. Aku tak mau seperti yang lain, bersama dengan banyak pria. Jadi kuharap seseorang bisa membawaku pergi dari sana. Kau kaya, tampan, berprinsip, kupilih kau sejak pandangan pertama. Kau bisa menyelamatkanku dari masalah itu. Itu berhasil. Huo Yunjing, ketulusan yang layak dibalas dengan ketulusan. Kau pasti juga merasakannya. Aku sungguh mencintaimu. Lagi pula, kau lebih percaya kebohongan Lu Huaishu daripada daya tarikmu sendiri? Aku pergi ke kantor. Jangan tunggu aku. Ketulusan diganti dengan ketulusan. Jadi kau memang sudah jatuh cinta. Zizi, ini akibat ulahmu sendiri. Pak Lu, anjing yang baik tak menghalangi jalan. Jika kau benar-benar tak mau berbicara denganku, aku akan cari Huo Yunjing untuk lanjutkan diskusi tentang kebahagiaan masa lalu kita. Kopi hitam dingin, koktail leci mawar untuk nona ini. Aku tak suka anggur manis. Berikan air hangat saja. Pak Lu, izinkan perkenalkan diri lagi. Aku Lindsay, jangan salah paham. Aku tahu, Lindsay. Kau masih terpaku pada masa lalu? Kau tetap terobsesi masa lalu, memuakkan seperti dulu. Sebenarnya, aku mengundangmu untuk tanya satu hal. Terima kasih. Apa pertanyaannya?
Apa keuntunganmu menargetkanku? 8 tahun lalu, usaha yang kau berikan dan perhatianmu bukan palsu. Setelah kau tinggalkan aku, kau langsung muncul di sisi Huo Yunjing. Pakai taktik yang sama. Lu Huaishu, kau mengaku sangat mencintai tunanganmu. Kenapa kau tidak mati bersamanya dulu? Apa karena tak sanggup tinggalkan dunia ini? Aku tahu, Zizi. Kau pergi karena kusakiti hatimu waktu itu. Makanya kau pilih Huo Yunjing. Maafkan aku. Berikan kesempatan lagi. Kau sengaja lakukan ini. Kita sudah bersama 78 tahun. Tak ada yang lebih mengenalmu. Tak ada yang lebih sabar dariku. Aku tak peduli statusmu. Aku bisa terima apapun. Tapi dia mungkin tidak. Lu Huaishu, jika kau terus cari masalah, kau akan menyesal melawanku. Huo Yunjing, Yunjing, biar ku jelaskan. Katakanlah. Aku kesini untuk menyelesaikan masalah, tapi tak kusangka aku malah terjebak dalam jebakannya. Tak ada apa-apa antara kami. Aku tak tahan diganggunya terus. Aku tak mau dia hancurkan hubungan kita. Apa kau tak marah? Atau mungkin kau sudah tak peduli lagi? Awas. Huo Yunjing. Jangan mudah menyerah padaku. Meski aku mulai pertimbangkan opsi lain, jangan berani kau tinggalkan aku. Semalaman aku berpikir, sampai sekarang aku heran bagaimana kau bisa berbohong padaku dengan percaya diri. Sudah kupikirkan banyak cara untuk menghukummu, tapi aku tak tega melakukannya. Memikirkan kehilanganmu, kawan. Aku kecewa, jadi akan kuterima takdir ini. Entah engkau seorang ahli strategi atau makhluk gaib, takkan kubiarkan kau pergi. Bahkan jika kau tembak, jantungku tetap itu akan sepadan. Huo Yunjing, kau menang. CEO Grup Huo baru saja menghadiri acara dengan pacarnya. Mereka akan segera menikah. Kalau engkau menikah dengannya, kau anggap aku ini apa? Aku ini apa? Pak Lu, Nona Huo sudah datang. Persilakan masuk. Bersihkan ini. Baik. Kak Huaishu, aku sudah berpikir keras, tapi tak bisa melepaskanmu. Aku tak akan diam. Lihat, Linzi menipumu. Kakakmu akan segera menikahinya. Lalu, kenapa di mata kakak, akulah yang terpenting? Kalau dipaksa memilih, dia pasti pilih aku. Makanya, aku bantu kau singkirkan Linzi selamanya. Maksudmu, dibanding Linzi, kakakmu lebih sayang kamu? Tepat sekali, begitu dia lenyap, semua akan kembali normal. Kak Huaishu, aku tahu segalanya tentangmu dan tunanganmu. Jangan khawatir, aku akan lebih baik darinya. Benar, kalau aku buktikan Huo Yunjing lebih menghargai adiknya yang tak berguna daripada dirimu. Kepercayaan dan cinta sejatimu akan hancur. Dengan perkembangan ini, sisa 20% akan lama lagi. Kini kita sudah lebih cepat maju. Apa yang kalian lakukan? Kau mau membawaku kemana? Lepaskan aku. Ini tempat apa? Keluarkan aku. Diam di sini. Kau ini siapa? Berhenti berteriak, mereka takkan meresponsmu. Kau juga diculik? Iya, pagi tadi ke rumah sakit langsung diculik setelahnya.
Kau tidak seperti Sandera. Lebih mirip lagi liburan. Karena aku yakin kakakku akan datang menyelamatkanku, makanya aku tidak khawatir. Sedangkan kau masih belum tentu. Sistem, bisakah mencari tahu kenapa aku diculik? Mereka menculikmu dan Huo Wanxing untuk memeras tebusan dari Huo Yunjing. Aku mencurigai Huo Wanxing yang merencanakan ini. Kakakmu dan aku akan segera menikah. Dia takkan meninggalkanku. Lindsay, tampaknya kau masih belum mengerti kakakku. Dari lahir, dia berhati dingin, hanya mencintai diri sendiri, tak peduli siapapun. Oh, benarkah? Kupikir dia mungkin takkan menyelamatkan kita. Dia pasti akan datang untukku. Dia berutang padaku. Utang apa dia padamu? Lenganku ini terputus saat menyelamatkannya. Tanganku ini terputus saat menyelamatkannya. Jangan biarkan mereka kabur. Adik, bangun. Cepat bangun. Adik, ada apa dengan tanganmu? Adik, kau baik-baik saja, adik? Aku terima pukulan ini untuknya. Saat kami diselamatkan, tanganku tak sempat diobati, jadi harus diamputasi. Dia berutang padaku yang tak bisa dilunasi. Maka kau sebagai pacarnya, dia akan meninggalkanmu. Apa yang kau sahutan? Uang tebusan Huo Yunjing hanya membebaskan satu orang. Dia memilihmu. Ayo pergi, pergi. Kau kalah. Nyonya, kau terlihat kesal. Kau jatuh cinta pada target. Lagi? Diam. Ditinggal dalam cinta segitiga. Apa kau akan bahagia? Huo Yunjing meninggalkanmu. Jangan bergerak. Mari kita bersenang-senang. Berapa yang kalian mau? Aku bisa bayar. Kami tidak miskin. Hanya ingin bersenang-senang. Tujuan mereka bukan uang. Hei, Kak Lu. Nona Lin sudah dalam ancaman bahaya. Haruskah kita menyelamatkannya sekarang? Belum. Saat dia paling putus asa, aku akan muncul. Waktu yang tepat, aku mau dia tahu, di dunia ini, hanya aku yang peduli padanya. Hanya untuk bersenang-senang. Sistem. Kurang ajar, kau cari mati. Huo Yunjing. Kau baik-baik saja? Bukannya kau sudah pergi? Aku pura-pura pergi tadi, biar mereka lengah. Tidak ada yang boleh pergi. Awas. Kak Lu, tampaknya Pak Huo terluka. Haruskah kita masuk untuk menyelamatkan mereka? Lebih baik Huo itu mati. Dengan begini, Zizi akan bergantung padaku. Huo Yunjing, kau bodoh. Apa yang kau lakukan? Zizi, aku akan melindungimu. Tidak, Huo Yunjing. Sistem. Nyonya, tanda vital target akan menghilang. Ingin gunakan semua poin untuk menyelamatkannya. Huo Yunjing. Sistem. Nyonya, tanda vital target akan segera menghilang. Apakah Anda ingin menggunakan semua poin saat ini untuk menyelamatkannya? Semua poin? Ya, tapi jika Huo Yunjing mati, setengah poin Anda saat ini bisa dialihkan untuk target baru dengan tingkat kesulitan lebih rendah. Aku mendeteksi kondisi vital Huo Yunjing memburuk. Nyonya, pilihlah salah satu jalan. Tunggu.
Aku habiskan semua poinku untuk menyelamatkanmu. Kau harus hidup dengan baik. Aku sudah bersumpah tidak akan mengulanginya lagi. Tapi saat situasi terjadi, aku tak bisa meninggalkanmu. Huo Yunjing, apa kau menyihirku? Kenapa kau begitu bodoh? Zizi, tak perlu diam-diam menciumku. Aku tidak. Kukira tak akan bertemu kau lagi. Tidak akan, aku akan melindungimu. Biar kuambilkan air. Mengingat parahnya luka Anda, bertahan, hidup saja sudah mujizat. Apalagi bisa bangun secepat ini, fungsi tubuh Anda pulih dengan sangat baik. Ini sungguh mujizat. Tidak akan, aku akan melindungimu. Terima kasih, dokter. Mujizat medis, mujizat. Kau yang berbuat sesuatu, Zizi. Gagal, kegagalan total. Uang segini banyak dikeluarkan cuma untuk membiayai kalian yang tak berguna. Kami akan catat semua detail pengobatan gagal ini. Kami akan perbaiki, Pak Luh. Aku sudah cukup mendengar ini. Aku ingin berdiri, berjalan dengan kakiku sendiri, bukan membusuk di kursi roda rusak. Sudah jelas, kau mengerti? Sebelum akhir tahun, batas akhir, tidak ada perpanjangan. Keluar kalian, pergi. Pasti ada cara. Kak Huaishu, lihat aku bawakan apa untukmu. Sup iga ini sudah aku masak selama berjam-jam. Bujang bilang ini obat tradisional kampungnya, bagus untuk patah tulang. Sini, biar ku suapi. Ayolah. Kau tak benar-benar yakin sup bisa sembuhkan kakiku, engkan? Bukan, aku. Sup lezat begini. Kenapa tak kau minum dulu untuk lenganmu sendiri? Kak Huaishu, bagaimana bisa kau berkata begitu? Apa maksudmu? Kau bertangan satu, cocok dengan pria lumpuh sepertiku. Kak Huaishu, itu tak benar. Aku tak pernah berpikir begitu. Tapi setiap kau datang, kau ingatkan, aku orang cacat, menyedihkan, yang butuh belas kasihanmu untuk hidup di kota Jiang. Kak Huaishu, dengarkan penjelasanku. Keluar. Kak Huaishu, aku salah. Keluar sekarang. Cuaca di luar bagus kan? Menurutmu kita mirip pasangan lansia di rumah sakit, saling merawat? Oh, katanya nenek itu sebenarnya kakaknya kakek itu. Kalau kakek nakal, dia akan pukul kakek. Ayo kita bayar tagihan. Huo Yunjing, kenapa kau tetap bersama orang yang kau benci? Kenapa aku hancur dan terhina sementara kau bahagia? Sejak kehilangan tangan, akan kubuat kau membayar harga yang setimpal. Yunjing, apa kamu yakin adikmu benar-benar menerima aku? Ya, jangan khawatir. Aku yakin dia sudah paham. Ayo, pergi. Kakak ipar, akhirnya kalian pulang. Aku dan kakek sudah menunggu berjam-jam. Ayo, kita makan. Kakak ipar, maafkan aku. Dulu aku yang belum dewasa. Aku sering menyusah kamu. Aku minta maaf. Tak apa. Kak, yang terjadi sudah berlalu. Aku tak akan berbuat begitu lagi. Haha, Wang Xing sudah dewasa. Kamu yang akan menyetir pulang nanti. Minum yang lain saja. Buang. Tuangkan jus lagi.
saat kamu menyetir pulang. Alergimu akan kambuh. Kamu akan kecelakaan saat linglung. Semua akan mengira ini kecelakaan, lalu aku akan muncul sebagai penyelamat untuk membantumu dan aku akan membunuh Lindsay. Nanti kamu yang menyetir pulang, minum yang lain saja. Buang, tolong tuangkan jus lagi. Sistem Huo Wansing hari ini memanggilku kakak ipar, bikin merinding. Pasti ada yang disembunyikan. Alergen terdeteksi untuk Huo Yunjing di minuman yang dipegang buang. Jika Huo Yunjing meminumnya, dia akan mengalami pusing dalam 1 jam. 1 jam lagi dia akan menyetir pulang. Dia memaksa Huo Yunjing yang menyetir. Kejam sekali. Kakak sendiri pun dikorbankan. Aku akan menukar minuman Huo Yunjing. Penukaran berhasil. Sepertinya dia tak sabar. Kak, sudah larut. Kalian berdua sebaiknya pulang. Hati-hati di jalan. Ya, sudah harus pergi. Zizi, Yunjing minum beberapa gelas alkohol denganku. Kurasa kamu harus yang menyetir. Tak masalah. Apa? Minum alkohol? Ya, sudah lama kita tidak berkunjung ke sini. Jadi kami minum-minum. Kak, nanti kamu yang harus menyetir pulang. Kenapa minum alkohol? Kalau aku minum, kakak iparmu masih bisa menyetir? Benar. Kakakmu minum bersamaku, kamu tidak suka. Bukan, sudah larut, jangan sampai kakak ipar kecapekan. Tidak masalah, aku cukup ahli menyetir. Kakak ipar tidak terbiasa dengan mobil kakak, sekarang sudah gelap, jalanan tidak aman, biarkan kakakku yang menyetir saja. Tidak usah khawatir, mobil kakakmu cukup kupahami. Ayo pergi, kita harus pulang dulu. Bukannya sudah kubilang, kakakku yang harus menyetir, kamu tak dengar? Tapi kakakmu sudah minum alkohol. Kalau ketahuan mabuk saat menyetir, dia bisa ditangkap. Lagi pula, risiko kecelakaan tinggi. Tidak akan, kakakku tahan minum alkohol. Bahkan jika terjadi sesuatu, keluarga Huo bisa mengatasinya. Wansing, apa yang kau bicarakan? Wansing, kenapa memaksaku menyetir? Apa maumu sebenarnya? Aku? Dia menaruh sesuatu di minumanmu. Apa katamu tadi? Jika kakakmu meminumnya, saat mengemudi, dia akan mengalami reaksi alergi, kepala pusing, tubuh lemas. Huo Yunjing akan kehilangan kendali atas mobil sehingga kami bertabrakan. Dalam perjalanan pulang dengan kecepatan tinggi dan tikungan tajam. Paling beruntung, kami selamat tapi cacat. Paling buruk, kami tewas dalam kecelakaan. Omong kosong apa ini? Wansing, mengapa engkau lakukan ini? Aku tidak meracunimu. Dia memfitnahku. Memfitnah atau tidak, periksa saja minuman yang di dapur. Diam kau. Cukup, seseorang. Periksa minuman itu sekarang. Apalagi yang mau kau katakan, kau sudah gila, kau tega menyakiti kakakmu. Dia bukan kakakku. Dia lebih memilih perempuan terkutuk itu daripada aku. Apa masalahnya ku buat dia celaka? Dia berutang lengan ini padaku. Ini balasan yang pantas. Sialan, kalau bukan karena kau. Kakek. Ini semua salahmu. Huo Yunjing, lihat akibat perbuatanmu. Haruskah engkau hancurkan seluruh keluarga kita? Kau baru puas. Diam. Dokter sudah bilang, kakek baik-baik saja sekarang. Kau belum tidur semalaman, kau harus istirahat. Apa? Kau juga belum tidur. Istirahatlah sekarang. Aku akan belikan makanan. Baik. Sistem, kupikir kasus penculikan dulu, mungkin ada kebenaran tersembunyi. Jika benar seperti kata Huo Wansing, yang diceritakan, reaksi kakek Huo tak akan seperti ini. Dari reaksi kakek Huo tadi malam, cerita Huo Wansing padamu memang mencurigakan. Menurut Huo Wansing,
Dia menerima pukulan untuk melindungi Huo Yunjing dari tongkat penculik hingga kehilangan lengan. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tiba-tiba meledak? Lagi pula, semua penculik mati di situ. Bagaimana anak-anak itu lolos? Analisis data menunjukkan Huo Wanxing saat itu luka parah. Kemungkinan Huo Yunjing menyelamatkannya saat ledakan itu kurang dari 1%. Ini membuktikan ada yang salah. Sekarang, lihat sikap kakek Huo saat itu. Dia pasti tahu lebih banyak tentang kejadian sebenarnya. Nyonya, tingkat kasih sayang target telah mencapai 90%. Dia akan melamarmu. Langkah berikutnya adalah mengaktifkan perjalanan waktu dan pulang. Sebelum pulang, aku ingin lakukan satu hal untuknya. Sarapan dulu. Sudah makan? Zizi, akhir-akhir ini kenapa kau menjadi lebih inisiatif? Di kehidupan ini, sayangi setiap hari, kenapa tidak? Baiklah. Jika harus berpisah, mari buat lebih banyak kenangan indah. Jadi kaulah yang berenang ke arah Linzi. Yang diselamatkan setelah itu bukan Linzi sama sekali, melainkan Lin Zizi. Zizi, ini rahasia lain yang kau sembunyikan? Pak Lu. Ambilkan semua rekaman CCTV dari rumah. Sejak kedatangan Lin Zizi. Siap. Zizi, kenyataan yang kau sembunyikan adalah kau menggantikannya dan menjadi orang lain di dunia ini. Jadi cedera kakiku adalah ulahmu melalui sistem itu, mujizat itu ternyata adalah dirimu. Tapi jika kau memberiku mujizat ini, kenapa kau ambil? Bagaimanapun juga, kau harus tetap di sampingku. Halo? Baru kelar dari toko gaun pernikahan. Ada sedikit penyesuaian, jangan khawatir. Nanti di hari pernikahan, aku akan jadi pengantin tercantik. Baik, kau pasti lelah? Aku akan jemputmu sekarang. Huo Yunjing, kuharap tak ada penyesalan di antara kita. Zizi. Sistem, di mana tempat ini? Ini villa pribadi Lu Huaishu. Lu Huaishu? Sistem ini persisnya ada di mana? Bagaimana cara berkomunikasi dengannya? Suruh orang antar makanan untuknya. Zizi lapar. Baik. Sistem, apa Lu Huaishu ada di dalam villa? Ya, Nyonya, dia mengawasi setiap gerakanmu melalui kamera pengawas. Sudah kuduga, dasar cabul. Suruh Lu Huaishu menemuiku. Keluar. Karena Zizi tak mau makan, jangan dipaksa, biarkan saja di situ dulu. Lu Huaishu, dasar mesum, jangan kau lihat. Lu Huaishu, dasar mesum menjijikan, kau memata-mataiku? Masih memata-mataiku? Nyonya,
Memprovokasi Lu Huaishu bisa membuatmu dalam bahaya. Kau tak kenal dia sepertiku. Dia menculikku dan membawaku ke sini, tapi tak menampakkan diri. Pasti ada rencana tersembunyi. Orang seperti dia tak akan gegabah sebelum mendapat yang diinginkan. Lihat, dia datang. Jika tak suka kamar ini, akan kucarikan yang lain. Aku benci kau. Lebih baik kau mati saja. Ah, sudahlah. Aku tahu membawaamu ke sini akan membuatmu marah. Tapi aku tak punya pilihan. Kau tak pernah patuh padaku. Lu Huaishu, dasar mesum menjijikan. Lu Huaishu, di mana sistem itu? Suruh sistem membantumu sekarang. Ternyata dia mau mencari sistem. Sistem poinku bisa menukar apa? Nyonya, poinmu habis untuk menyelamatkan Huo Yunjing. Sekarang cuma cukup untuk 1 menit peningkatan kekuatan. Itu cukup. Sudah kuduga ini berhasil. Lu Huaishu, ada apa? Zizi, perbaiki kakiku. Kita akan berdamai. Setuju? Jangan. Harap. Aku sudah tahu. Pak Huo, mobil penculik Nonalin setelah masuk area pinggiran menghilang dari pantauan. Plat nomornya palsu. Bagaimana dengan Lu Huaishu? Pagi tadi, dia muncul di grup Lu, tapi berperilaku normal. Pantau terus. Periksa semua properti atas namanya, termasuk kemungkinan pembelian properti. Jangan lewatkan apapun. Baik. Aku akan menemukanmu. Nonalin, meski kau mogok makan, Pak Lu tetap akan membuatmu tetap hidup. Tapi aku sudah tak punya tenaga. Tolong bantu aku. Tukarkan yang belum kumakan ini. Biar ku suapi. Tak perlu. Keluarlah. Huo Yunjing, ini aku. Cepat selamatkan aku. Aku. Sudah kau pertimbangkan, Zizi? Lu Huaishu, jangan berkhayal. Kakimu takkan pulih selamanya. Kesabaranku ada batasnya. Berarti kesabaranmu tak bernilai. Sudah tunjukkan sifat aslimu. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Di mana sistemnya? Kenapa tak menyelamatkanmu? Suruh dia muncul. Cukup, Pak Lu. Dia hampir mati. Kenapa aku tak bisa mengendalikannya? Keluar. Tunjukkan dirimu. Gawat, Pak Lu. Perusahaan dalam masalah. Pak Lu, gawat. Jaringan internal kita sudah diretas. Nilai saham turun sampai titik terendah. Saham terus dijual. Jika terus begini, kita akan dikeluarkan dari pasar. Pak Huo memulai perang korporasi melawan grup Lu. Bagaimana kota Jiang? Menilai kita, aku tak peduli. Jika engkau mampu, cari sekutu untuk serang balik. Apa rencanamu? Di mana Zizi? Dia pacarmu. Bagaimana aku tahu? Hati-hati dengan ucapanmu. Grup Lu tak akan bertahan seminggu. Huo Yunjing, jangan keterlaluan. Dulu, ku beri toleransi karena Wang Ting menyukaimu. Jangan salah sangka kesabaranku sebagai kelemahan. Suatu hari kau akan kehilangan segalanya. Kau kira menemukannya, dia akan bersama denganmu. Kau hanya misinya. Setelah selesai, dia akan meninggalkanmu, seperti meninggalkanku dulu. Dia takkan peduli pada dunia ini. Faktanya, dia bukan bagian dari dunia ini. Ya mas, dia bukan dari dunia ini. Aku bicara padamu dengan bahasa manusia. Kau malah bicara asal-asalan. Apa kau sudah baca berkas yang aku kirim? 2 tahun lalu, Lin Ji dan Lin Jiji, mereka 2 orang yang berbeda. Tapi sekarang, penampilan Lin Ji dan jiwa Lin Jiji telah menyatu menjadi satu.
Bukankah itu luar biasa? Apa yang dia lakukan padamu sekarang, dulu juga dilakukan padaku. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Dia hanya memanfaatkanmu. Begitu tujuannya tercapai, dia juga akan meninggalkanmu. Bukankah wanita seperti itu menakutkan? Dia memperlakukanmu seperti bodoh, memanipulasimu seperti boneka. Setelah mencapai tujuannya, dia akan membuangmu seperti sampah tak berharga. Pak Huo, apa kau benar-benar rela begini? Perkataanmu terlalu sulit dipercaya. Aku butuh waktu menyelidiki. Jika yang kau katakan benar, aku takkan biarkan dia lolos. Sampai saat itu, aku hentikan aksi terhadap grup lu. Antar dia keluar. Pak Huo, soal pelacakan telepon tadi, ada perkembangan? Ada gangguan sinyal di sekitar, hanya dapat koordinat perkiraan. Cari di area itu dan lakukan pencarian menyeluruh. Dia tahu aku mengawasinya, dia takkan pindah sementara ini. Huo Yunjing sedang mencarimu. Melihat ekspresi paniknya, mengingatkanku pada diriku 2 tahun lalu, saat pertama mendengar kabar kematianmu. Apa maksudmu? Jika dia tahu kau akan pergi, setelah misi selesai, tak akan pernah menemukanmu. Kau kira dia akan lakukan keinginanmu. Zizi, kau paling benci penipuan. Saat dia tahu kebenaran, sebesar apa kebenciannya nanti. Kali ini, kau pikir kau masih bisa kabur? Zizi, hanya aku yang tahu segalanya, tetap memilihmu. Tak peduli siapa dirimu, tak peduli dari mana asalmu. Lu Huaishu, beginilah, kau jelas orang paling egois. Tapi, selalu ingin membuat segalanya terlihat hebat. Sangat memuakan. Kau mencari mati. Sudah kupukul kau, hipnotis pun tak mempan. Bagaimana baru bisa kau katakan? Jangan harap. Kau begitu enggan bersamaku. Benar. Karena aku hanya mencintainya. Kau cinta dia? Ya. Kau berani bilang cinta dia? Kenapa? Kalau begitu aku harus bawa kau ke laboratorium. Aku akan memotongmu menjadi kecil-kecil. Harus kuambil paksa sistem itu. Seseorang. Tidak. Pak Huo sekarang pasti sudah percaya ucapanku, kan? Lin Zizi dan Lin Zi ini sebenarnya orang yang sama. Hanya memakai teknologi tak dikenal untuk menipu kita. Dia pembohong. Kau bawa dia bukan untuk balas dendam, tapi untuk sistem yang kau sebut. 7 tahun lalu kakimu sembuh, tapi 2 tahun lalu lumpuh lagi. Kau bilang kau bisa berdiri karena dia. Kau bisa berdiri, itu disebut mujizat. Jika ini benar, mungkinkah lengan Wangxing bisa tumbuh kembali? Bukankah engkau sebelumnya bersemangat untuk menyelamatkannya? Aku berubah pikiran. Kenapa? Aku seorang pengusaha. Daripada menikahinya, menukar dengan kebahagiaan. Wangxing lebih penting bagiku. Lagi pula, ini takkan merenggut nyawa. Bukankah engkau mencintainya? Cinta adalah hal yang mudah ku dapat. Kau tak mau Wangxing sembuh? Dia pernah bersumpah akan menikah denganmu dulu. Tapi kau terus menyakiti hatinya. Kau pikir aku akan biarkan adikku menderita selamanya? Status keluarga Huo saat ini, berkat tindakan tegas Huo Yunjing, dia sangat menyayangi Wangxing, jadi tindakannya untuknya bisa dipercaya. Karena Wangxing terlibat, dia seharusnya hadir di sini. Nanti ku minta dia datang. Aku bisa danai penelitianmu. Jika lengan Wangxing sembuh total, kakekku akan berterima kasih. Baik, mari kita bekerja sama.
Kakak bilang kau ingin menemuiku. Kak Waishu, apa kau sudah berubah pikiran? Aku mengundangmu ke sini hari ini untuk membagi kabar menggembirakan. Apa kabar baiknya? Ini tentang apakah kau bisa menumbuhkan lengan yang hilang. Sungguh? Ayo, akan kutunjukkan laboratoriumku. Lewat sini, mujizat terbesar di dunia akan kita ciptakan. Wansing, kesempatanmu dapat lengan baru, bergantung sepenuhnya pada ini. Linji. Ini Linji. Bagaimana perkembangannya? Di tahap ini, hasilnya sama dengan manusia biasa. Tapi, kami akan menganalisanya secara menyeluruh. Kak, apa aku benar bisa kembali ke penampilan asliku? Tergantung pada kemampuan Pak Lu. Jangan khawatirkan itu. Sekarang terserah padamu. Apakah kau rela meninggalkan pacarmu? Aku tak peduli. Sistem apa aku kalah lagi? Kau tak mau pergi? Biarkan aku bicara padanya. Lindsay, lihat dirimu sekarang. Menyedihkan sekali kau sekarang. Jadi, bahan eksperimen laboratorium. Ku dengar mereka bilang akan membedah tubuhmu untuk penelitian. Melihatmu seperti ini, lebih baik kau mati dalam kecelakaan daripada begini. Aku, Huo Wansing, selalu akan menjadi pemenang. Aku akan selalu menjadi prioritas kakakku. Kini Kak Waishu pun mempercepat penelitian untukku. Setelah tanganku sembuh, aku akan menikah dengan dia. Kau berani mengutukku? Mau ku minta mereka mengampunimu? Jangan harap. Lindsay, berani-beraninya kau bicara seperti ini padaku. Karena selama ini kau salah membenci orang, kau terus dipermainkan. Sebenarnya kakakmu tak berutang apa-apa. Apa maksudmu? Kau bukan anak keluarga Huo. Lindsay, sekarang sudah begini, kau masih berbohong? Mengapa aku harus bohong padamu? Ini membuktikan segalanya. Melihat sikap kakek Huo pada waktu itu, pasti dia tahu sesuatu tentang kejadian itu. Nyonya, perkembangan target telah mencapai 90%. Dia berencana melamarmu. Langkah berikutnya, aktifkan perjalanan waktu dan pulanglah. Sebelum pulang, aku ingin melakukan satu hal untuknya. Kakek, kau lihat betapa Huo Wansing membenci Yunjing. Dia menyalahkan Yunjing atas kehilangan tangannya. Dia bahkan sempat memikirkan ide buruk itu. Tapi sebenarnya ceritanya lebih kompleks. Jika kau tidak jujur, lain kali dia bisa melakukan hal lebih buruk pada Yunjing. Selain itu, apa kau tega membiarkan Yunjing hidup terbebani rasa bersalah pada adiknya? Wansing sebenarnya adalah putri Bibi Yunjing. Putriku menikah dengan pecandu judi. Setelah punya Wansing, dia cerai dan pulang. Tahun berikutnya, dia meninggal. Wansing masih kecil. Kami besarkan dia sebagai adik kandung Yunjing. Tapi ayah kandungnya menculik mereka untuk tebusan. Ayahmu rakus dan bejat. Dulu, dia ingin culik anak keluarga Huo untuk memeras uang. Awalnya kau bisa selamat. Tapi ayahmu membuatnya terlihat nyata, dia menculikmu juga. Itulah penyebabmu menderita sekarang. Omong kosong, mana mungkin aku bukan anak keluarga Huo? Lihat kondisiku sekarang. Untuk apa aku menipumu, kau? Jika kau masih tak percaya, tanyakanlah langsung pada kakek Huo. Kuberi tahu semua ini, agar kau tahu. Kakakmu tak berutang padamu. Tidak ada perkembangan. Selain tidak ada kemajuan, apa? Kalian tidak bisa memberi informasi baru. Kami sudah lakukan semua tes.
Kondisi Nona Lin tidak menunjukkan kelainan, tidak ada jejak sistem yang kau sebut itu. Beritahu aku, di mana sistem ini bersembunyi? Di mana? Di otak, jantung, atau rahimmu? Sistem, kau bilang ini kesempatan terakhirku. Gagal berarti dieliminasi. Aku minta dieliminasi duluan. Nyonya, apa kau yakin? Lu Huaisu, tanpa aku, kau benar-benar hilang arah. Bukankah sudah kuperingatkan? Aku tahu. Aku tahu. Zizi, bantu aku berjalan lagi. Akan kuberi apapun yang kau mau. Tahukah kau seberapa aku mencintaimu setelah bersama sekian lama? Benar kan, Zizi? Berlututlah memohon padaku. Jangan bercanda, Zizi. Mohonlah padaku. Aku akan membantumu. Kenapa? Tidak mau lagi? Kaulah harapan terakhirku. Aku mohon, selamatkan aku. Lu Huaishu, kondisimu sekarang seperti anjing liar. Kau main-main denganku. Bantu aku bangun. Sistemnya ada di otaknya. Tertanam sangat dalam. Gali keluar. Aku sudah memutuskan eliminasi aku. Pak Lu, kami belum beri obat bius. Tak perlu lagi. Hitung mundur. 10, 9. Berhenti. Tahan mereka. Wo Yunjing. Aku akan keluarkan kamu dari sini. Hei. Pergi sana. Huo Yunjing, jika aku tekan tombol ini, dalam 5 menit kita semua akan meledak. Yang tidak bisa kumiliki, kau juga tidak akan dapat. Hei, jangan bawa dia pergi. Nyonya, kemajuan strategi melebihi 100%. 50%. Selamat, Nyonya. Ini poin terbesar yang kau dapat. Terowongan waktu diaktifkan. Mujizat. Wo Yunjing, aku tidak mau pergi. Zizi, akhirnya kau bisa pulang sekarang. Aku akhirnya bisa berdiri lagi. Lepaskan aku. Huo Yunjing, kau sengaja melawanku, ya? Wan Xing. Lu Huaishu, untuk orang jahat seperti kita, akhir ini yang terbaik. Wan Xing. Kita bisa mati bersama sekarang. Wang Xing. Lepaskan aku. Selamat, Nyonya. Misi selesai. Memulai perjalanan pulang. Tidak, aku takkan kembali. Banyak yang mau kukatakan padanya. Huo Yunjing, tunda alamnya. 15 menit lagi. Ini kamarku sendiri. Aku sudah pulang. Di dunia ini, tak ada Huo Yunjing. Di dunia nyata, aku adalah pekerja biasa. Gajiku sangat kecil. Hidup dari janji kosong si bos. Di saat seperti ini, aku sangat merindukan Huo Yunjing. Aku teringat
Pria bodoh yang mencintaiku dengan 2 kali mempertaruhkan nyawanya, tapi aku tak sempat mengucapkan. Aku cinta padanya. Huo Yunjing, aku sangat merindukanmu. Tunggu. Ada apa? Huo Yunjing. Kau salah orang? Bukankah kita pernah bertemu? Caramu ini kuno sekali. Aku sangat mencintainya. Tapi, aku kehilangan dia. Zizi, akhirnya aku sampai di duniamu.